Hai teman-teman semua, ketemu lagi di Banda Moon Sunday School. Wah, gimana nih teman-teman semua? Kabarnya pasti semuanya sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Oke? Yuk, 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yang di sini semangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wah, banyak nih. Terus siapa yang di sini tadi pagi sudah mandi? Oh, semuanya sudah mandi. Oke, good. Siapa yang di sini semua sudah makan? Wah, berarti semuanya sudah semangat, sudah mandi, sudah makan. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian dan bilang music. Teman-teman, kita menyanyi satu pujian lagi. Teman-teman di rumah semangat ya. Kita sama-sama mau memuji, mau bersorak dengan Tuhan kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya teman-teman. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu kembali untuk kita sama-sama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Tuhan menjaga, melindungi kami dan seisi keluarga kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, kami boleh datang kepada Tuhan dan kami menaikkan pujian kami. Biarlah pujian kami Tuhan yang keluar dari mulut kami, dari hati kami, sungguh-sungguh boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sama-sama akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami, Engkau boleh hadir bersama dengan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti
kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Sertai setiap kami ya Tuhan, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik sekalian, Miss akan bercerita tentang seorang anak bernama Niko. Niko ini tinggal di sebuah kampung di pinggir sebuah kota. Niko bertubuh kecil dan juga kurus. Nah, tapi Niko ini adalah seorang anak yang rajin belajar, sehingga di sekolah dia selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik. Dan papa mamanya sangat senang sekali dengan nilai-nilai yang diperoleh oleh Niko di sekolah. Tapi Niko memiliki sebuah persoalan, ya, persoalan yang dia tidak ceritakan kepada siapapun. Dia tidak cerita kepada mama dan juga papanya. Nah, setiap pagi ternyata Niko selalu diganggu oleh seorang anak bernama Timo. Timo ini adalah ketua dari anak-anak nakal yang sering mengganggu dia. Jadi setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, dia selalu diganggu oleh Timo beserta dengan teman-temannya. Suatu pagi Niko bertemu dengan Timo, dan Timo berkata kepada Niko, "Awas aja, besok aku dan teman-temanku akan memukuli kamu." Nah, mendengar hal itu Niko langsung ketakutan dan dia lari ke rumah sambil menangis, ya. Waktu sampai di rumah, papanya heran, "Kenapa? Kok tiba-tiba Niko menangis?" Nah, kemudian Niko mulai bercerita, "Pak, sebenarnya aku sangat ketakutan untuk pergi ke sekolah besok. Karena," kata Niko. Lalu papanya bertanya, "Kenapa?" "Karena aku sering diganggu oleh Timo beserta dengan teman-temannya." Nah, kemudian papanya bertanya, Siapa yang mengganggu kamu?" "Timo." Nah, kemudian dengan sedih Niko mengatakan, "Bahkan besok dia beserta dengan teman-temannya akan memukuli aku." Nah, kemudian Niko berkata lagi, "Tapi hal ini aku tidak pernah cerita kepada siapapun. Aku tidak pernah bercerita kepada mama, aku tidak pernah bercerita kepada papa, karena papa selalu mengatakan kepada aku harus menjadi anak yang kuat, anak yang berani untuk melawan orang lain jika itu adalah perbuatan yang jahat. Tapi untuk Timo dan teman-temannya aku tidak berani, karena tubuhnya Timo itu lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya Niko." Jadi Niko ketakutan. Lalu ayahnya bertanya, Mulai dari kapan Timo beserta dengan teman-temannya mengganggu kamu di pagi hari?" Kemudian Niko mulai bercerita, "Pak, sebenarnya dia sudah mengganggu aku sejak lama. Sejak awal dari kenaikan semester, naik kelas, dan saya naik kelas dan Timo tidak naik kelas. Mulai dari saat itu dia selalu mengganggu aku." Nah, mendengar hal itu kemudian ayah Niko langsung berkata, "Oke, baik. Besok saya akan bersama dengan kamu pergi ke sekolah. Saya akan temani kamu pergi ke sekolah. Saya akan melihat apakah mereka akan berani mengganggu kamu atau tidak. Bahkan jika Timo tetap mengganggu kamu, maka Papa akan berbicara kepada ayahnya Timo supaya kamu tidak diganggu lagi." Nah, mendengar hal itu Niko langsung lega, ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi ketakutannya itu seketika hilang, karena dia tahu ada papanya, ada ayahnya yang akan melindungi dia. Kemudian dia langsung mengatakan, "Oke, Pak, baik. Sekarang saya mau mengerjakan PR dulu." Nah, kemudian seperti yang dijanjikan oleh papanya, keesokan harinya Niko berangkat ke sekolah bersama dengan papanya. Ya. Nah, kemudian waktu dia berangkat ke sekolah,
melewati tempat di mana biasa dia diganggu oleh Timo dan teman-temannya, Niko mulai melihat. Niko yang pergi bersama dengan papanya melihat ke arah tempat itu. Di sana ada Timo beserta dengan teman-temannya. Nah, menurut adik-adik sekalian, apakah Timo beserta dengan teman-temannya akan berani mengganggu Niko pada waktu itu? Pada pagi itu? Tentu saja tidak, ya. Mengapa? Karena ada papanya, ada ayahnya yang akan melindungi dia, yang akan menolong dia jikalau ada anak-anak atau ada teman-temannya yang berani mengganggu dia atau berani jahat kepada dia. Nah, sehingga setelah pagi itu papanya Niko, ya, ayahnya Niko langsung menemui ayahnya Timo dan menceritakan apa yang terjadi dengan Niko dan Timo. Dan setelah hari itu, mulai saat itu, Niko tidak pernah lagi diganggu oleh Timo dan teman-temannya. Hal itu bisa terjadi karena ayah Niko memilih untuk melindungi anaknya, memilih untuk menyelamatkan anaknya dari hal yang jahat, dari hal yang bisa mengganggu dia, hal yang bisa mencelakakan dia. Nah, dan itu adalah hal yang dilakukan oleh ayah Niko kepada Niko, sehingga Niko aman. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian masih mengingat nama sungai terbesar di negeri Israel? Namanya sungai apa? Ya, namanya adalah Sungai Yordan, ya. Nah, di tepi Sungai Yordan itu ada suku-suku yang tinggal di sana. Ada yang tinggal di sebelah bagian barat dan ada yang tinggal di sebelah bagian timur. Nah, ternyata yang tinggal di sebelah bagian barat dan timur itu jumlahnya berbeda. Yang tinggal di sebelah bagian timur itu lebih sedikit dibandingkan yang tinggal di sebelah bagian barat. Sehingga yang tinggal di sebelah timur itu tidak sekuat, ya, suku-suku yang tinggal di sebelah barat, ya. Nah, kalau Miss menyebutkan Bani Amon, apakah kalian masih mengingat tentang Bani Amon? Nah, Bani Amon itu tinggal dekat dengan suku Gad, dekat dengan suku Ruben dan suku Manasye. Nah, kalau kita mengingat tentang Bani Amon, ya, Bani Amon itu kita ingat di masa hakimnya yang ada di Israel itu siapa? Hakim yang ada di Israel siapa? Nah, betul, ya. Kita akan mengingat masa Yefta menjadi hakim di Israel, ya. Yefta itu sebenarnya sudah pernah mengalahkan Bani Amon ini, ya. Mereka sudah pernah dikalahkan oleh Yefta, ya. Bani Amon sudah pernah dikalahkan oleh Yefta. Tapi Bani Amon menjadi kuat kembali karena mereka memiliki seorang raja bernama Raja Nahas. Nah, raja yang memimpin Bani Amon ini juga adalah raja yang sangat kejam. Dan dia ternyata tidak suka dengan bangsa Israel, ya, dengan suku-suku bangsa Israel yang tinggal berdekatan di daerahnya. Dia adalah orang yang kejam, tidak suka dengan bangsa Israel, ya, tidak suka dengan suku-suku bangsa Israel. Bahkan dia merencanakan akan memerangi suku bangsa Israel yang tinggal di dekat daerah mereka. Nah, kemudian Raja Nahas yang sangat kejam ini berkata seperti ini, andaikan kita menyerang satu kota saja dan menang melawan kota itu, yang lain itu akan terkejut dan dia akan menyerahkan diri. Itu yang dikatakan oleh raja ini, ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita perangi satu suku saja dan kita berhasil, yang lain itu pasti akan menyerahkan diri. Nah, itu yang ada di pikirannya, ya. Nah, kemudian dia merencanakan hal itu. Pikirannya, kemudian dia juga merencanakannya dan dia ingin melakukannya. Dan kali ini
satu kota yang ingin dipilihnya bernama kota Yabesi. Ya, tadi dia mengatakan bahwa kalau dia mengalahkan dan menang memerangi satu kota saja, yang lain akan menyerahkan diri. Dan kali ini dia memilih untuk memerangi kota Yabesi. Nah, adik-adik sekalian, apa yang akan terjadi dengan kota Yabesi? Pada suatu pagi, ketika orang-orang Yabesi bangun dari tidurnya, mereka melihat kota mereka sudah dikepung dan dikelilingi oleh pasukan dan tentara dari Bani Amon. Ya, betapa terkejutnya mereka ya, bangun tidur melihat banyak tentara-tentara yang sudah mengepung kota mereka. Dan mereka tidak berani berbuat apa-apa. Jangankan untuk melawan ya, mereka hanya terdiam dan melihat, menyaksikan apa yang terjadi pada waktu itu tanpa berbuat apa-apa. Karena tentara mereka itu sudah begitu banyak beserta dengan seorang raja yang kejam. Yaitu raja siapa tadi namanya? Ya, Raja Nahas beserta dengan pasukan-pasukannya. Nah, melihat hal itu, pemimpin-pemimpin kota Yabesi mendatangi Raja Nahas dan mengajukan permintaan. Ya, dia mengajukan permintaan dan penawaran. Apakah kira-kira Raja Nahas bisa menerima penawarannya? Ya, pemimpin-pemimpin kota Yabesi mengatakan seperti ini. Jangan memerangi kota kami. Buatlah perjanjian kepada kami dan kami akan menyerah kepada kamu, kata pemimpin-pemimpin kota Yabesi kepada Raja Nahas. Kira-kira menurut adik-adik sekalian, apakah Raja Nahas akan menyetujui permintaan dari pemimpin kota Yabesi? Ternyata dia menjawab seperti ini. Aku akan membuat perjanjian. Ya, Raja Nahas mengatakan seperti ini. Aku akan membuat sebuah perjanjian, tapi dengan satu syarat, yaitu aku akan mencungkil mata kanan kalian semua, kata Raja Nahas yang sangat kejam itu. Nah, adik-adik sekalian, kalau kalian mendengar perkataan yang seperti itu pasti sangat terkejut sekali, bukan? Nah, tujuan dari Raja Nahas sudah pasti mempermalukan seluruh Bani Israel. Bukan hanya mengancam saja ya. Nah, kemudian penghuni Yabesi sangat terkejut dengan ancaman yang sangat mengerikan sekali ya. Mencungkil mata sebelah kanan ya, semuanya mereka. Itu sangat mengerikan sekali ya, adik-adik sekalian. Nah, sehingga mereka tidak bersedia ya, sudah pasti tidak bersedia menyerahkan kotanya ya, kalau mereka harus kehilangan mata kanan mereka. Ya, kemudian dalam kondisi yang seperti ini, kota sudah dikepung ya, tidak ada yang berani melawan. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Dan apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya? Ya, kalau kekuatan untuk melawan sudah pasti tidak ada. Ya, apa yang mereka lakukan? Dan penawaran mereka pun tidak disetujui, malah mereka mendapatkan ancaman yang sangat mengerikan ya. Nah, karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka berkata seperti ini, berilah kepada kami 7 hari ya, 7 hari lamanya, sehingga kami dapat mencari pertolongan dulu ya. Orang Yabesi memohon kepada mereka ya untuk memberi waktu selama 7 hari untuk cari pertolongan, seperti itu ya. Nah, kalau dalam 7 hari, kata orang Yabesi, kami tidak ada yang menolong, ya sudah, kami menyerah kepadamu. Ya, jadi seperti tidak ada pilihan lain lagi ya. Diberi kesempatan 7 hari, ya kalau memang sudah tidak ada kesempatan lagi dan tidak ada yang menolong lagi, ya sudahlah, kami akan menyerah kepadamu. Nah, mendengar hal itu, apa yang dikatakan oleh Raja Nahas? Raja Nahas bersedia. Dia bersedia untuk menunggu 7 hari lamanya. Mengapa? Karena ia yakin
tidak ada orang dan tidak ada siapapun yang akan cukup berani untuk menolong Yabesi karena dia tahu semua pasukannya itu sedang mengepung kota itu, ya. Betapa kejamnya ya adik-adik sekalian Raja Nahas ini, ya. Adik-adik sekalian, pada masa kondisi yang saat itu sedang berbahaya ya dan mengerikan dengan ancaman yang diberikan, bangsa Israel mengingat tentang bangsa Israel sekarang mempunyai seorang raja. Kemudian mereka berpikir, apakah Saul akan bersedia untuk menolong mereka? Tapi mereka tidak bisa berpikir panjang lagi. Dengan segera mereka mengirim utusan untuk pergi ke seberang Sungai Yordan. Nah, mereka ke sana datang ke sebuah kota bernama Gibea Saul, di mana Saul tinggal di sana. Nah, tetapi saat itu, saat utusannya ke sana, ya, ia tidak sedang ada di sana, ya. Kemudian karena Saul tidak sedang ada di sana pada waktu itu, para utusan itu pun menceritakan kepada orang-orang yang tinggal di Gibea ini, ya. Dia menceritakan apa yang terjadi, apa yang menimpa kota Yabesi pada waktu itu, sambil berkata, saat ini musuh mereka sedang mengepung dari segala arah, dan ini adalah perintah dari Raja Nahas. Bahkan katanya, utusan ini bercerita, bahkan mereka mengancam akan mencungkil mata kanan kami semua. Kemudian mereka duduk sambil menangis, ya. Nah, waktu mendengar kondisi buruk, ya, berita buruk yang sedang terjadi di seberang Sungai Yordan, yaitu di kota Yabesi ini, orang-orang di sana pun ikut bersedih semuanya. Kemudian sambil berkata dan bertanya, di mana Saul, ya. Nah, di mana Saul? Nah, adik-adik sekalian, meskipun Saul pada waktu itu sudah diurapi sebagai raja, tetapi Saul ini belum tinggal di istana, ya. Dia masih pulang ke rumahnya, dia masih bekerja di ladang di sore hari, ya. Dan pada waktu orang-orang itu datang ke sana, Saul sedang tidak di rumah, seperti itu, ya. Di sore hari ketika Saul pulang dari ladang, dia kembali ke rumah, dia melihat orang-orang di kotanya, ya, di tempatnya sedang menangis, ya. Kemudian dia bertanya, "Mengapa kalian menangis?" Kemudian orang-orang tersebut menceritakan kembali apa yang terjadi di kota Yabesi, seperti yang diceritakan oleh utusan dari kota Yabesi. Mendengar cerita dari orang-orang itu, mengapa mereka menangis, Roh Tuhan turun ke atas Saul, ya. Dia menjadi kuat dan dia menjadi berani, ya. Dan dia mau bertindak, ya. Dia mau bertindak sebagai seorang raja untuk menolong orang Yabesi, menolong kota Yabesi dari bahaya yang sedang mengancam pada waktu itu. Dia sangat marah sekali karena dia membayangkan penghinaan yang dilakukan oleh Raja Nahas kepada orang-orang yang ada di kota Yabesi, dan dia juga berpikir, mengapa hal ini harus terjadi kepada kota Yabesi? Dan dia tidak bisa membayangkan rencana jahat yang sudah dipikirkan untuk penduduk-penduduk yang ada di kota Yabesi. Dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang sangat geram sekali, dia berpikir untuk berperang bagi bangsanya, membebaskan bangsanya dari musuh yang mengancam pada waktu itu. Kemudian Saul menyembelih sepasang lembu, ya. Dia menyembelih sepasang lembu, kemudian dia memotong-motong dan mengirim utusan, ya, dengan membawa potongan lembu, ya, potongan lembu yang sudah dipotongnya itu kepada semua suku Israel, ya. Kemudian mereka membawa pesan, ya, lembu-lembu akan diperlakukan demikian jika kamu tidak mengikuti apa yang Saul dan Samuel sampaikan, ya. Jadi dia memotong, dia menyembelih
lembu itu dan menyuruh utusannya untuk membawanya kepada orang-orang Israel. Kemudian dia berkata bahwa hal itu yang akan terjadi, ya, hal itu yang akan terjadi dengan lembu-lembu yang ada di sana jika kamu tidak mengikuti Saul dan Samuel dalam peperangan. Jadi pada waktu itu, ya, Saul sudah langsung bersiap untuk berperang, untuk membebaskan bangsanya, untuk melawan musuh, ya. Nah, setelah utusan itu dikirim, ya, langsung dengan segera semua pria, ya, semua anak laki-laki dari semua suku Israel di sebelah barat Sungai Yordan itu langsung berkumpul bersama, ya. Tidak ada yang menolak perintah dari Saul, ya. Semuanya mau mengikuti Saul dan Samuel untuk pergi berperang menyelamatkan bangsanya. Adik-adik sekalian, ketika bangsa Israel, ya, para pria, ya, laki-laki yang ada di Israel melihat keberanian Saul dan Samuel, mereka pun ikut bersemangat, ya. Mereka ikut bersemangat untuk bersama-sama menyelamatkan kota Yabesi, ya. Kemudian akhirnya setelah berkumpul semuanya mereka ada di sana, Saul mulai menghitung, ya. Waktu dihitung semua tentaranya itu ada 330.000 banyaknya, ya, 330.000 banyaknya. Nah, bisa dibayangkan bahwa itu adalah pasukan yang besar, ya, untuk melawan, ya, untuk melawan musuh, ya. Nah, lalu Saul akhirnya menyuruh utusan yang tadinya datang ke Yabesi, ya, yang memberi kabar, menyuruh utusan itu untuk pulang dan mengatakan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di kota Yabesi bahwa besok pada waktu matahari panas terik kamu akan diselamatkan. Nah, adik-adik sekalian, bisa dibayangkan bagaimana kondisi hati dari utusan ini ketika membawa berita ini pulang ke kota mereka kembali. Pasti mereka dalam keadaan yang lebih lega, lebih sukacita, lebih ada pengharapan, ya. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan diselamatkan. Utusan itu pulang dengan segera membawa kabar baik itu, tetapi apa yang disampaikan oleh Saul ini tidak disampaikan oleh utusan ini kepada Raja Nahas. Jadi Raja Nahas tidak tahu berita ini, ya. Dia tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya akan melakukan peperangan dan mereka sudah bersiap-siap untuk melawan musuh ini, ya, melawan Raja Nahas beserta dengan pasukannya. Nah, bahkan, ya, utusan ini berkata, besok kami akan keluar dan menyerahkan diri kepadamu. Itu yang disampaikan oleh utusan ini kepada Raja Nahas. Tentu saja, waktu Raja Nahas mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh utusan ini, dia sangat senang sekali, ya. Waktu Raja Nahas mendengar janji itu, dia sangat senang sekali. Mengapa? Karena hal itu menurut dia sesuai dengan apa yang dia pikirkan dari awal, ya. Sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rencanakan terhadap suku-suku yang dia tidak senangi. Yang dia tidak senangi itu yang dia anggap sebagai musuhnya, bahwa mereka akan menyerahkan diri kepada Raja Nahas. Kemudian dia senang sekali karena segala sesuatu yang dia pikirkan, yang dia rencanakan itu berjalan dengan baik. Dia tidak tahu saja apa yang sebenarnya sudah bangsa Israel, Raja Saul dan Samuel sedang rencanakan. Sehingga ketika Raja Nahas dan pasukannya mendengar apa yang disampaikan oleh utusan ini, ya, mereka menjadi orang-orang yang kurang hati-hati, ya. Kenapa? Karena mereka terlalu percaya diri dan terlalu yakin bahwa mereka itu akan menang. Bahwa mereka itu akan menang dan akan mengalahkan kota Yabesi, dan yang lain itu akan menyerahkan diri juga. Sehingga adik-adik sekalian, pada malam itu, ya, pasukan dari Raja Nahas
beserta dengan Raja Nahas itu tertidur dengan nyenyak, ya. Tidur dengan nyenyak. Hanya beberapa, ya. Hanya beberapa prajurit saja yang menjaga perkemahan mereka, ya, menjaga perkemahan Bani Amon. Selainnya tidur dengan nyenyak karena pemikiran mereka, besok mereka akan menyerahkan diri dan kami akan menang. Nah, adik-adik sekalian, apa yang dipikirkan oleh Raja Nahas, ya, itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada hari itu. Mengapa? Ya, karena mereka berpikir mereka akan menang. Ternyata pada malam itu juga Raja Saul berangkat dengan tentara-tentaranya. Samuel yang sudah tua pada waktu itu juga ikut bersama dengan mereka, ya. Perjalanan mereka itu sebenarnya cukup jauh, ya. Tetapi tidak ada satupun yang ketinggalan karena mereka semangat sekali untuk menyelamatkan kota Yabesi dari musuh mereka. Nah, kemudian Saul dan tentaranya itu menyeberang Sungai Yordan itu sebelum hari menjadi terang, ya. Nah, jadi mereka itu maju dengan sangat cepat, jangan sampai mereka itu terlambat tiba di kota Yabesi. Nah, kemudian Saul membagi tentaranya itu menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok, dan mereka berangkat pagi-pagi benar, ya, dan sudah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 3 jurusan seperti itu, 3 jurusan yang berbeda. Jadi tentara-tentara itu semuanya sudah bersiap dan siap-siap untuk melawan musuh mereka. Nah, adik-adik, pada waktu itu, ya, Bani Amon, ya, sedang tertidur dengan nyenyaknya. Kemudian, ya, tentara Saul itu masuk ke dalam kemah mereka dan siap untuk memerangi mereka. Tapi karena waktu itu mereka itu seperti sedang bangun tidur, ya, mereka kehilangan kekuatan mereka untuk melawan. Akhirnya, ya, mereka dikalahkan oleh tentara Saul. Nah, adik-adik, tentara Bani Amon itu yang tidur nyenyak tidak siap untuk berperang, sehingga sebagian besar dari mereka terbunuh dan yang tersisa tercerai-berai. Bahkan 2 orang pun tidak ditemukan bersama. Nah, sehingga, ya, pada waktu matahari berada di atas, orang Yabesi membuka pintu gerbang dan menyambut dengan sorak-sorai dan sukacita, menyambut Saul dengan tentaranya yang berasal dari semua suku yang datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, kemenangan Saul yang besar itu menjadikan dia sebagai pahlawan bagi orang Israel. Nah, adik-adik sekalian, mereka bersedia melakukan apa saja untuk raja muda mereka, ya, yang mengalahkan Bani Amon, musuh yang mereka sangat takuti ini, ya. Kemudian mereka bertanya, di manakah orang-orang yang mengatakan dulu bahwa Saul tidak akan menjadi raja yang baik? Ya, teriak mereka, bawa mereka ke sini supaya kami dapat membunuh mereka. Karena pada waktu itu ketika Saul menjadi pahlawan bagi mereka, mereka mengatakan bahwa mereka akan bersedia melakukan apa saja untuk Saul, ya. Tetapi mendengar teriakan seperti itu, Saul berkata, tidak seorang pun akan dibunuh hari ini. Hari ini kita semua harus memuliakan Tuhan, ya, karena sudah memberi kemenangan kepada kita. Dan semua orang pada waktu itu bersorak-sorai karena mereka berhasil mengalahkan musuh yang sangat mereka takuti. Sesudah itu Samuel memimpin orang Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan ke kota Gilgal. Nah, di sanalah tempat nenek moyang mereka berkemah untuk waktu yang cukup lama setelah mereka memasuki tanah Kanaan, setelah mereka memasuki negeri Kanaan, ya. Nah, kemudian sebuah mezbah mereka dirikan di sana dan mereka mempersembahkan
persembahan di atas mezbah tersebut. Jadi ada 3 kejadian yang penting yang terjadi pada waktu itu di Gilgal. Yang pertama, Saul dilantik secara resmi sebagai raja di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bani Israel membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas kemenangan mereka terhadap Bani Amon. Lalu yang ketiga, ada pesta perayaan yang besar pada waktu itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, orang Yabesi itu tidak pernah melakukan apa yang dikerjakan oleh Saul kepada mereka, karena pada waktu itu Saul menjadi pahlawan bagi mereka. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menarik bagi kamu dari cerita hari ini? Ya, apakah yang menarik bagi kamu adalah ketika Saul berani ya menjadi pahlawan bagi bangsanya, bangsa Israel? Atau yang bagian mana yang menarik bagi kamu di dalam cerita pada hari ini? Nah, adik-adik, kita bisa membayangkan ya, apa yang dialami oleh bangsa Israel itu seperti hal yang dialami oleh Niko ya. Ketika Niko memikirkan bahwa dia takut pada waktu itu ya, apa yang dia harus lakukan? Kemudian ada yang melindungi dia, dan itu memberikan kelegaan kepadanya. Sama halnya dengan orang Yabesi. Ketika mereka tidak memiliki pengharapan, tetapi Saul dengan berani mengatakan bahwa dia akan berperang bagi mereka dan akan menyelamatkan bangsa itu, pasti orang Yabesi juga mengalami kelegaan karena ada orang yang melindungi dia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita semuanya adalah anak raja ya. Kita adalah anak raja dan Tuhan adalah raja kita ya. Tuhan adalah raja kita. Jadi apa yang harus kita takutkan di dalam hidup ini ya? Kalau kita adalah seorang anak raja, sudah pasti ya, Tuhan kita akan menjaga, melindungi kita, menyelamatkan kita dari apapun yang terjadi ya, sekecil apapun permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, kira-kira adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kamu ya memiliki teman ya seperti Niko ini ya, seperti Niko ini yang dia itu diancam misalkan oleh seseorang yang lebih kuat dari dia, apakah kamu berani untuk menjadi penolong bagi dia? Nah, jika kamu memiliki kekuatan, kamu mungkin bisa menolong dia. Atau ya, sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan juga pakai berantem ya, tapi pakai bicara dulu, bicara baik-baik ya. Nah, tapi jika kamu tidak berani untuk berbicara baik-baik, baiklah kamu bisa komunikasikan kepada orang yang lebih dewasa ya, dan percayalah mereka akan menolong kamu ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama lihat Alkitab kita dari Zakaria pasal 4 ayat 6. Zakaria pasal 4 ayat 6. Yuk kita sama-sama baca Zakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita ulangi satu kali lagi. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sama-sama belajar pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu menyadari bahwa Engkau adalah satu-satunya harapan, Engkau adalah pelindung kami, Engkau adalah Allah yang akan selalu menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, dan ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Sertai setiap kami dan berilah kami kesehatan yang baik beserta dengan keluarga kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.